Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi channel-nya Setiawan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya senantiasa baik, sehat walafiat, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, pada video kali ini ada satu pembahasan yang akan dibahas lanjutan dari video-video sebelumnya, yakni tentang pemilu 2024. Jauh ini pemilu sudah di depan mata, tinggal menghitung jam 2 kali 24 jam lagi kita akan melaksanakan kegiatan pemilihan serentak dilaksanakan di Indonesia, yakni 14 Februari 2024. Di antara teman-teman semua mungkin ada yang bingung, terutama pemilih pemula yang sekiranya memang karena serentak juga pasti akan membingungkan kita juga perihal surat suara yang kita bersama coblos itu sah atau tidak dan baik atau tidak maksudnya. Karena nanti kita tidak mungkin bertanya di bilik suara mau nyoblos seperti apa gitu ya. Itu diserahkan pada teman-teman semua dimanapun berada. Intinya kita harus memberikan suara yang baik dan diterima. Perihal itu di sini insya Allah kita akan bahas bersama bagaimana surat suara yang baik itu seperti apa. Sah dan tidak sahnya kita bahas di video kali ini. Mungkin langsung saja kita ke contoh-contohnya, sahnya itu seperti apa dan tidak sahnya seperti apa. Ya, oke. Gaskan. Oke. Nah, di sini ini sudah ada contoh surat suara sah dari presiden dan wakil presiden. Nah, yang pertama, jika teman-teman mencoblos pada bagian daripada gambarnya atau daripada fotonya, nanti kan fotonya itu berdua, ada presidennya dan wakil presidennya. Di bawah nomor urut itu surat suaranya sah. Yang kedua, ada yang mungkin mencoblos dari nomor urutnya dan juga dari gabungan partai politik yang tergabung pada si pasangan presiden tersebut, itu sah juga, jadi poinnya masuk. Kemudian juga yang ketiga ini yang sekiranya mungkin jadi polemik ya, bisa sah atau tidak. Nah, tapi si coblosannya itu atau si pakunya itu pas banget di tengah-tengah garis kolom yang nanti disediakan. Nah, itu masuknya surat suara yang sah. Itu ya. Jadi ketiga contoh ini merupakan 3 contoh sah yang mencoblosnya jika seperti ini. Gitu. Selanjutnya kita ke anggota DPD. Nah, di anggota DPD surat suara sah diantaranya jika misalkan kita mencoblos nama calon anggota DPD-nya, nah itu sah. Juga jika kita mencoblos 2 coblosan di foto dan di nama calon, itu sah. Kemudian juga di garis seperti tadi, cuma tadi garis atas, ini garis samping. Nah, jika di garis samping itu nggak ke foto, jadi ya di garisnya banget, itu masuk juga surat suara yang sah. Itu untuk anggota DPD, sahnya itu seperti itu. Oke, di sini surat suara sah untuk calon anggota DPR dan DPRD. Yang pertama, jika mencoblos pada salah satu partai, itu sah untuk
calon anggota DPR dan DPRD-nya. Yang kedua, jika mencoblos di samping nomor urut anggota dewannya tetapi masih dalam garis kotaknya, itu juga masuk ke calon anggota DPR dan DPRD-nya. Yang ketiga, ini mencoblos satu di partai politik dan 2 di anggota dewannya, itu masuk ke calon DPR dan DPRD-nya. Kemudian yang keempat, ini mencoblos 2 kali coblosan dalam 1 nama anggota dewan, itu masuk juga ke calonnya, masuk ke si calon. Terus yang kelima, ini ada 2 coblosan juga, yang satu di nama dewannya, yang satu di area kosongnya, itu sah untuk calon anggota dewannya. Kemudian untuk surat suara yang sah untuk partai. Nah, surat suara yang sah untuk partai, yang pertama, jika mencoblos dua kali coblosan dalam area partai, yakni nomor dan logo partainya, itu masuk ke partai politiknya. Yang kedua, jika mencoblos di antara 2 dewan sekaligus, itu masuk ke partai juga. Yang ketiga, jika hanya mencoblos di area kosong pada kotak partai dan dewan tersebut, itu masuk ke partai politik. Yang keempat, jika mencoblosnya itu di tengah-tengah garis antara kedua calon, tapi itu harus betul-betul di tengah-tengah, itu masuk ke partai politik. Yang kelima, jika mencoblos di deretan dewan yang kosong di antara deretan dewan-dewan tersebut, itu juga masuk ke partai politik. Yang keenam, jika mencoblos di area garis atas tapi lebih ke bawah, yakni ke partai politik, ke logo partai atau nama partainya, itu masuk ke partai politiknya, poin sahnya. Terus yang ketujuh, jika pencoblosannya triple ke nama partai dan kedua nama calon anggota dewannya, itu masuk juga ke partai. Kemudian yang kedelapan, itu ada pencoblosnya hanya di logo partainya saja, itu masuk dan sah untuk partai politik itu. Nah, sekarang ini merupakan surat suara yang tidak sah dan sering terjadi dari pemilu ke pemilu. Ini kadangkala sering terjadi, tapi mudah-mudahan di tahun ini kita berdoa bersama, semoga semua suaranya tersalurkan baik ya. Ini yang pertama, ada surat suara yang dicoblosnya tuh lebih dari 1 kolom partai politik dan nama calon, melainkan beda partai. Pencoblosnya ada 2, partai A dan partai B, itu coblos dua-duanya dicoblos. Nah, itu merupakan surat suara yang tidak sah gitu ya. Kemudian juga ada surat suara yang dicoblos terlalu berlebihan, bukan menjadi lubang kecil yang menandai calon, tapi malah merusak semuanya. Itu bisa dirobek atau kena kuku atau kena barang-barang tajam lainnya selain daripada nanti paku yang disediakan oleh tim KPPS gitu ya, dan KPU sediakan. Nah, karena itu dihimbau untuk semuanya, mohon maaf, biar suaranya bisa kita akui bersama, diharapkan mencoblosnya dengan tertib ya. Jangan menggunakan barang apapun selain daripada barang yang disediakan oleh anggota KPPS dan KPU nantinya ya. Jadi cobloslah dengan baik gitu. Jadi jangan sampai seperti gambar yang kedua itu malah jadi merusak semuanya, jadi tidak masuk kemana-mana dan hasilnya tidak sah ya. Oke, selanjutnya ini ada surat
suara yang tidak dicoblos melainkan dicoret-coret gitu, melainkan dicoret-coret. Nah, maka dari itu nanti anggota KPPS akan mensterilisasikan tiap masyarakat yang memiliki hak pilihnya untuk mencoblos dengan tidak membawa apapun gitu ya, tidak membawa handphone, tidak membawa spidol, dan tidak membawa alat tajam lainnya, melainkan hanya membawa diri saja untuk menyalurkan suaranya, hak suaranya, seperti itu ya. Jadi ketiga ini contoh ini nantinya tidak sah kemanapun. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan singkat, informasi singkat juga yang dapat disampaikan untuk teman-teman semua di kampung berada di Indonesia yang mana sekiranya masih bingung perihal tugasnya harus seperti apa, yang baiknya harus seperti apa, diterima dan tidaknya seperti apa ya, khusus untuk teman-teman pemula di tahun ini. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai contoh-contoh surat suara yang sah dan tidak sah dan nantinya dapat penilaian atau tidak. Intinya mari kita bersama sukseskan untuk pemilu serentak di tahun 2024 ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Datang ke TPS-nya masing-masing dengan siap gitu ya, dengan cepat juga, nanti jangan terlalu berlama-lama juga karena akan banyak juga teman-teman pemilih lainnya yang masih. Makanya tentang pilihan teman-teman semua dari sekarang, baik dan tidaknya pilihan kita akan menentukan 5 tahun kabar bangsa ini. Mungkin dicukupkan sekian dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua dan membantu kita semua dalam pemilihan 2024 ini dan bisa menjadi pemilih yang bijaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.